Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gua, Wildan Copa, di akun pejabat. Kali ini seharusnya kan gue ngelanjutin membahas yang tahrim itu, selawat tahrim. Karena sekarang berhubung nanti malam nih Idul Adha, hari ini Idul Adha, dan kalau di kampung-kampung gue Idul Adha itu kadang-kadang ada namanya Lebaran Raya Agung sama Lebaran Haji. Nah, ngomongin masalah haji, kemarin gue waktu itu ada sebuah seminar sama salah satu muridnya Bob Sabino, namanya Raice Sahetapi. Terus dia nanya tentang gerar. Ada yang tahu gerar haji itu siapa yang ngasih? Nah, gue kan sedikit banyaknya kan tak tahu lah, dikit lah, gak terlalu banyak. Terus gue jawab Belanda, orang-orang pada kaget. Lah, emang iya dari Belanda? Katanya. Pada kaget. Nah, makanya biar lebih jelas lagi, gue jelasin sekarang di sini sedikit-sedikitnya yang gue tahu lah, ya kan. Pertama, jadi begini, tetap gue pakai catatan, ya kan. Pada abad 18, VOC tidak pernah mempermasalahkan orang-orang Hindia Belanda atau yang saat ini Indonesia, karena waktu itu namanya masih Hindia Belanda, pergi berhaji. Waktu itu belum ada pergi berhaji. Bahkan kapal-kapal VOC laris dipakai orang-orang Hindia Belanda atau Nusantara atau sekarang Indonesia untuk pergi ke tanah suci, ya kan. Lu mau pakailah ya kata Belanda gitu. Naik kapal nih, naik haji nih, naik kapal gitu, ya kan. Nah, Hindia Belanda untuk pergi ke tanah suci Mekah. Tapi setelah beranjak ke abad 19, abad ke-19 itu berarti sekitaran tahun 1800. Benar gak sih? Kalau salah komen. Pemerintah kolonial melihat keberangkatan haji ada unsur kepentingan politik, ya kan. Kayak ada aroma-aroma perlawanan dari orang Nusantara atau Indonesia yang pulang dari tanah suci. Karena pada abad ke-19 itu mulai muncul bangkitnya kesadaran umat Islam. Umat Islam mulai menyadari keterbelakangan yang disebabkan oleh praktek kolonialisme. Dan nah, kayak wah iya nih, kayaknya gara-gara penjajah nih ya gue kayak gini nih, kagak tahu ini itu ya kan. Makanya muncul lah kayak gitu. Dan Mekah pada waktu itu tempat berkumpul orang-orang dari banyak negara, dan di sana mereka berdiskusi tentang bagaimana caranya negara-negara Islam terbebas dari praktek kolonialisme. Di sana banyak tokoh-tokoh, ya kan, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, ya kan. Dari luar negerinya itu dari Afghanistan ada Jamaluddin Al-Afghani yang menyebarkan semangat persatuan umat Islam dengan mencetuskan gerakan pan-Islami. Jadi si Jamaluddin Al-Afghani tadi, beliau menyebarkan semangat persatuan umat Islam dengan mendirikan pan-Islami, ya kan. Sangat menginspirasi umat Islam seluruh dunia, sehingga ketika mereka pulang, mereka mengumpulkan massa untuk melakukan pemberontakan. Nah, dapat inspirasi dari Jalaluddin Al-Afghani tadi,
Akhirnya mereka mengumpulkan massa untuk membuat sebuah perlawanan terhadap kolonialisme tadi, ya kan? Ketika mereka pulang, mereka mengumpulkan massa untuk melakukan pemberontakan. Akibatnya pemerintah Belanda melakukan pembatasan para calon jemaah haji yang ingin berangkat ke tanah Mekah. Jadi setelah sadar nih, wah kayaknya ada pemberontakan, ya kan, dibatasin. Orang-orang naik haji mulai dibatasin di situ tuh. Pertama, menaikkan ongkos kapal menjadi lebih mahal agar anime masyarakat untuk berangkat ke haji menurun, ya kan? Menurun. Wah mahal nih sekarang, ntar aja jadi kayak gitu kan, sampai sekarang lah jadi mahal kan ongkos ke haji. Umroh haji kalau gak salah waktu itu sekitar 24 juta ya kalau gak salah, ya kan. Terus yang kedua, melakukan pembatasan, dipersulit izinnya. Jadi harus izin ke pemerintah kolonialisme dan itu izinnya dipersulit waktu itu, ya kan. Kalau sekarang kan asal punya duit tinggal pergi ke travel umroh, travel haji, berangkat, ya kan. Walaupun kadang-kadang ada resiko kena tipu apa segala macam kan. Nah, 3, mengadakan ujian haji atau pemberian sertifikat haji bagi orang yang baru pulang dari tanah suci. Jadi baru pulang dikasih sertifikat haji. Nah, setelah itu baru tuh dalam rangka membuktikan apakah orang-orang yang baru pulang benar-benar melakukan haji dan paham atau tidak nantinya kalau sudah lulus dari ujian. Jadi ini orang beneran kosong naik haji apa cuman nyari temen buat ngasih pemberontakan ya, dalam pikiran Belanda gitu kali ya. Kalau salah komen. Nah, kalau sudah lulus ujian nantinya mereka diberikan penyematan seperti baju putih, peci putih dari Mekah. Mereka melakukan, nah, peci putih, baju putih, ingat asalnya tuh dari awalnya tuh peci putih, baju putih buat para haji asalnya tuh dari Belanda, ya kan, dikasih setek. Jadi jangan kayak waktu itu kan, wah orang-orang nih pada pakai baju peci putih nih, mau tukang parkir, tukang apa, gua katanya kan suka ada kan haji kayak gitu, gua pakai peci putih harus nabung dulu lama terus pergi ke tanah suci, inilah itulah baru bisa pakai peci putih. Nah kan suka ada kesombongan kayak gitu ya kan. Bahkan ada kemarin tuh julukan haji 2 kali, haji 3 kali, ya kan, kayak gitulah peci putih. Lalu setelah pulang mereka melakukan pencerdasan pada masyarakat sekitar dan mengajak masyarakat anti terhadap kolonialisme, dan para haji juga mengajak bersama-sama membangun kekuatan untuk melawan penjajahan kolonialisme yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, ya kan. Makanya di salah satu undang-undang tuh ada penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan, ya kan. Nah gitulah. Nah, dan di sini pemerintah Belanda sudah mulai memberikan gelar haji kepada orang-orang yang baru pulang dari Mekah. Tujuannya, moto tujuannya apa? Supaya orang-orang Belanda itu mudah mengidentifikasi para haji yang baru pulang. Itu supaya kalau nanti ada masalah atau pemberontakan tinggal diciduk aja haji-haji setempat. Jadi kalau ada di sini ada keributan nih, perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda atau pemerintah kolonialisme Belanda, tinggal ambil aja haji nih yang kemarin udah dikasih sertifikat haji nih, yang pulang dari haji, ambil, ikan gitu. Jadi kayak seolah-olah si haji itu kayak jadi bisa dikendaliin sama Belanda itu, ya kan. Kayak istilah zaman sekarang robotnya lah, ya kan. Kalau salah mohon maaf. Nah, itu yang bisa gue sampein, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum gue menutup perjumpaan kita kali ini, ingat, jika ada hal yang benar dalam postingan ini, dalam video ini, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika ada yang salah, itu hanyalah kebodohan dan kehilapan dari gua. Tapi sebelumnya gue mau mengucapkan selamat berhaji buat Bapak Kepala Sekolah Madrasah Diniyah Tarbiyatul Falah Kampung Tugu, tempat gue dulu belajar di madrasah, yaitu Pak Jiji Basuni beserta istri. Semoga sepulang dari tanah suci ke tanah air menjadi
haji yang mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukupkan sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.